di dunia amalannya tertolak, di akhirat keadaannya terusir. Itulah pelaku bid'ah yang diancam lewat hadis-hadis Nabi SAW. Kita harus tahu dulu, setiap ada ungkapan kita dudukan dulu dengan definisinya. Ya, karena itu kebiasaan para ulama, disebut dengan ta'rif definisi. Penting didudukan karena sekarang banyak orang memberikan penilaian tapi tidak mengerti hakikatnya apa. Dalam semua hal, dalam segala hal, dalam bidang apapun, ketika Anda ingin menilai sesuatu, maka pahami dulu maksudnya. Jangan-jangan Anda komentari tapi Anda tidak mengerti arahnya. Baik. Sekarang apa itu bid'ah? Kita bagi dulu pada dua bagian. Pertama secara bahasa dan istilah. Ini penting. Karena istilah ini memberikan batas. Mau dibatasi apa pengertian bid'ah ini? Apakah dalam pengertian urusan dunia atau dalam pengertian urusan agama? Kalau Anda ingin memahami bid'ah dalam urusan pengertian dunia, maka kalimatnya bisa netral. Tapi kalau Anda memahami urusan bid'ah dalam pengertian agama, maka ia boleh jadi memiliki pengertian yang tidak sama dengan paham sebelumnya. Mengerti sampai sini? Awas, awas ya. Nanti dalam agama pun akan dibagi lagi. Nanti kita akan masuk pada turunan. Sunnah misalnya. Nanti dalam turunan pengertian agama, sunnah bisa beda-beda lagi. Apakah sunnah dalam istilah fiqih? Apakah sunnah dalam istilah usul fiqih? Ataukah sunnah dalam istilah ilmu hadis? Anda akan temukan perbedaan lain antara sunnah di usul fiqih dengan sunnah dalam fiqih. Beda antara sunnah pengertian di fiqih dengan sunnah dalam ilmu hadis. Tapi kita kembalikan dulu ke sini, jika disebutkan bid'ah dalam pengertian istilah syariat, agama, maka yang dimaksudkan itu bukan seperti yang tadi dijelaskan. Karena ukuran penjelasan syariat mesti melihat keterangan pemberi syariat itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang diteruskan lewat Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau urusan syariat saya tidak bisa mengarang. Tidak bisa mengarang, tidak boleh. Mengarang hanya ada dalam pelajaran bahasa Indonesia. Ya, di syariat tidak. Ketentuannya lihat di Al-Qur'an ataukah di penjelasan Al-Qur'an disebut dengan hadis. Baik, siapa yang menyampaikan hadis? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa pengertian bid'ah dalam urusan syariat sehingga kami bisa bedakan dengan pengertian-pengertian dunia?" Sebab kalau Anda tarik pengertian dunia ke urusan syariat, bisa repot nanti ibadahnya. Karena semua boleh. Wah, itu salatnya pakai bahasa Arab. Orang Arab, saya mau orang Indonesia pakai bahasa Indonesia saja. Allahu Akbar, baru. Itu bid'ah. Memang inovatif. Salah. Paham? Baik. Allahu Akbar. Udah kebanyakan kiri duluan. Saya mau kanan duluan. Allah. Kadang kaki naik dikit. Ya? Muncul lagi. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Dia cuman kepalanya doang. Tangannya kemana? Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Contoh. Kalau semua perkara urusan dunia ditarik ke dalam urusan agama, maka para ulama mengatakan setiap orang akan mudah melakukan dan mengerjakan apa yang ia inginkan. Maka tidak teraturlah urusan agama itu kemudian. Jelas sampai sini? Baik, turunkan ke sini. Kita akan bahas tentang turunan ini dengan menurunkan ayat-ayatnya. Boleh saya hapus dulu? Alhamdulillah. Baik ya. Baik, silakan Pak. Jazakumullah khair. Boleh Pak, Masya Allah. Sebentar Pak, ini teman-teman, materi ini penting. Saking pentingnya, polisi aja susah ngapusnya tuh. Ya, Jazakumullah, silakan Pak. Masya Allah. Apa saya bilang? Iya Pak, lebih mudah nangkep penjahat dibandingkan ngapus Pak. Jazakallah. Baik, baik sampai sini aja Pak, cukup biar saya di sini dulu. Bapak, Masya Allah, Jazakumullah khair. Semoga memuliakan Pak Suhaidi. Baik. Nanti kita ke Mekah Pak ya, sama-sama tanggal 24 Desember. Dan kita di depan Ka'bah memohon kepada Allah. Dengan insya Allah saudara kita Muhammad Zuhri. Dan kami sampaikan insya Allah dengan juga saudara-saudarinya, saya ingin mengajak keluarganya karena saya dengar ayah ibunya juga sudah meninggal dunia, maka kami gantikan dari ayah ibu itu. Mulanya kami ingin mencoba membantu untuk juga, bukan membantu sebetulnya, hanya Allah titipkan, kemudian kita hadirkan sifat berbagi untuk merenovasi rumah, tapi ternyata Alhamdulillah TNI sudah bergerak, yang lain bergerak, maka saya kira kami alihkan nanti insya Allah mengundang saudara Muhammad Zuhri dengan seluruh saudaranya, ada 4 orang, kita bersama-sama menunaikan umrah insya Allah. Cukup Pak, sampai di situ dulu. Oke?
Nah, sekarang kita akan tanyakan pengertian bid'ah menurut syariat. Yuk, satu. Hadis. Kita ambil yang paling sahih saja supaya mudah dipahami. Pertama Al-Bukhari. Kemudian hadis Muslim. Dua ini saja, nomor hadis 6259, nomor hadis 1718. Asar lebih 2 jam 3 menit. Asar kan 15.13, ya, ini 17.18. Kemudian di hadis Muslim juga, ini yang disebutkan bid'ah langsung, nomor hadis 867. Ya. Fokus. Saya akan mulai dari yang ini dulu. Setelah itu baru nanti saya turunkan ayat-ayatnya. Saya mulai dari sini karena di sini kalimat bid'ah langsung disebutkan. Baru kemudian kita ke sini, ini sama substansi hadisnya, bahkan kalimatnya tidak ada bedanya. Baik, saya mulai dari sini. Ini sering dikutip kalimatnya oleh para khatib khususnya di hari Jumat. Baik, fa inna asdaqal hadits kitabullah. Sungguh kalimat-kalimat yang paling benar, sifatnya mutlak kebenarannya itu hanya Al-Qur'an, kitabullah. Maka mustahil ada kerancuan di dalamnya, maka kita tidak boleh meragukannya. Wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan petunjuk terbaik, jika ada yang memberikan petunjuk, maka yang terbaik yang bersumber dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misal, ada yang mengajarkan Anda tentang kejujuran, maka pengajaran itu tidak akan pernah mengalahkan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang berbuat jujur. Ada yang mengajarkan misalnya tentang keadilan, maka sifat adil itu tidak ada yang mengalahkan dari sifat keadilan yang pernah diajarkan Muhammad SAW. Maka setiap yang mendapatkan pengajaran dari beliau, Anda mesti praktekkan dan tunjukkan kepada lingkungan bahwa Anda yang terbaik. Makanya sifat umat ketika mengikuti petunjuk Quran, mengamalkan petunjuk Nabi, maka turun pujian dari Quran langsung di Quran surah 3 Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummah. Kalian umat terbaik. Khair itu maksudnya baik dalam segi sifat. Kalau sifat menjadi sikap, berubah jadi ma'ruf. Jujur itu sifat. Ketika Anda bekerja disogok kemudian Anda menolak, jujur misalnya, itu sikap. Yang pertama khair, yang kedua ma'ruf. Kata Al-Quran, Anda itu dari sifat saja mesti lebih baik dibanding yang lain. Kalau ada orang jujur, Anda mesti lebih jujur. Kalau ada pemimpin yang lain adil, Anda mesti lebih adil. Kalau ada orang sabar, Anda harus lebih sabar. Karena kita punya dua pedoman terbaik untuk mewujudkan itu semua. Ketika Anda bisa menjadi seperti itu, maka dimanapun Anda tinggal akan terangkat harkat, martabat, dan kemajuannya. Karena motivasi Al-Quran selalu menghadirkan lebih baik. Sekarang itu saripatinya diambil oleh bangsa-bangsa di tempat lain, diterapkan oleh mereka. Dan kita buang-buang energi untuk mencelaknya karena nggak ada kerjaan. Yang jadi pertanyaan, tanyakan pada diri kita, kenapa mereka mau mengambilnya, kita tidak menerapkannya. Jepang, kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa. Bahkan hanya dalam urusan permainan, benteng Takeshi, kalimat itu keluar. Kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa. Ditiru oleh Korea. Nippon bisa ini, kami harus bisa ini. Itu dari sejak TK. Masuk sekolah, lebih baik dari Jepang, lebih baik dari Jepang. Jepang bikin Honda, dia bikin Hyundai. Hyundai itu bahasa Koreanya Hyundai. Bikin. Jepang bikin ini, Korea bikin ini. Jepang ke Piala Dunia, Korea ke Piala Dunia. Masuk, 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 dan sebagainya. Indonesia, Muslim banyak, harus lebih baik. Jangan bergaul dan bergulat di komentator saja. Kita unggul di komentator, tapi kita harus masuk ke lapangan. Unggul. Ya, Kang banyak itu umpan sedekah, umpan 378. Wah, luar biasa. Tendangan berkelok, tendangan melewati samudra. Waduh, masya Allah. Santri, baby shark, lalalala, macam-macam lah pokoknya. Komentatornya hebat, FIFA aja kalah. Gak bisa menerangkan, tapi kita harus masuk ke dalamnya. Karena bakat kita itu banyak. Bakatnya banyak, lihat bakat pemain bola kita. Kalau sudah di lapangan, wah itu keluar semua. Gaya renang, kupu-kupu, silat keluar dan sebagainya. Bakatnya banyak, tinggal diarahkan aja. Kenapa jadi ke situ ya? Sudahlah. Balik sini. Wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Awas. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Dan hal yang paling buruk adalah merekayasa, mengada-ngadakan sesuatu yang tidak ada petunjuk, dalil, dan atau contoh dari kedua sumber tadi. Lihat. Dan hal terburuk, wasyarrul umuri, hal terburuk dalam syariat itu. Bukan dalam urusan dunia. Nah, kita mulai bahasan kita ya. Jadi kalau dalam urusan dunia, bebas antum, silakan berinovasi. Tidak ada masalah. Mic misalnya, yang tadinya pakai kabel, sekarang tidak menggunakan kabel. Boleh. Ya.
Apalagi ini sekarang besar, besok bisa jadi kecil. Ada yang nempel di telinga, ada yang macam-macam. Silahkan, tidak ada masalah. Sekarang orang presentasi, itu touchscreen sudah nggak bawa handphone lagi. Di beberapa tempat sudah menggunakan lebih canggih lagi. Dia ada yang dilipat, ya, dia ada yang seperti film. Yang dulu kita konika itu seperti itu, dia lebarkan seperti ini. Ada yang pakai sentuhan saja, layarnya nggak nampak, macam-macam. Itu nggak ada masalah urusan dunia. Tapi dalam urusan syariat, kata Nabi, jika ada seseorang mengada-ngadakan sesuatu dalam perkara syariat yang tidak ada dalil, tunjuk, dan atau, kalimat ini mesti muncul, dan atau contohnya. Awas, awas. Saya tuliskan ini pertama, saya garis bawahi. Dan saya katakan dari sekarang, dan tolong jangan dihapus yang ini ya. Ya. Semoga Allah kuatkan untuk tidak dihapus yang ini. Lihat, dalil dan atau contoh. Jika seseorang mengada-ngadakan dalam urusan syariat, tidak ditemukan dalilnya dalam Al-Quran, tidak ada petunjuknya di hadis, tidak pernah dicontohkan misalnya, dan atau tidak ada contoh. Kalimat dan atau ini bisa jadi nanti contohnya tidak ada, tapi dalilnya ada. Maka ini punya hukum berbeda. Jangan sembarangan mengatakan kalimat nanti. Baik. Sekarang teruskan. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Awas, wa kullu bid'atin dhalalah. Muncullah kalimat bid'ah. Maka orang-orang yang mengadakan sesuatu dalam syariat tidak ada dalil, petunjuk dan atau contoh, maka Nabi menyebut langsung perkara itu, masalah itu dengan kalimat yang singkat, bid'ah. Ini bid'atun. Wa kullu bid'atin dhalalah. Dan setiap yang bid'ah dalam urusan syariat itu berpotensi menghadirkan kesesatan, sesat. Ini poinnya. Paham sampai sini? Halo? Paham? Baik. Jadi kalau kita kemudian ingin pahami apa itu bid'ah dalam pengertian syariat, maka Nabi memberikan definisi. Kata beliau, segala hal yang diada-adakan dalam urusan syariat, ditarik dalam nuansa syariat, padahal tidak ada dalil, tidak ada petunjuk dan atau contoh sebelumnya. Mengerti sampai sini? Baik. Kalau dipahami, maka lihat konsekuensinya. Pertama, kullu bid'atin dhalalah. Setiap yang diada-adakan bisa tersesat. Dhalalah itu bisa untuk pribadi, bisa untuk orang lain. Jadi kalau ada orang berkreasi dalam urusan syariat, berinovasi dalam urusan syariat, dia bisa tersesat, orang lain bisa ikutan sesat. Itu yang bahaya. Awas, hati-hati, itu yang sangat berbahaya. Dan yang kedua, setiap amal yang ia kerjakan dari hasil inovasi itu, maka langsung oleh Nabi diberikan penjelasan detil tanpa penafsiran. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 6259, hadis Muslim nomor hadis 1718. Perhatikan, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Maka siapa yang berkreasi, berinovasi, menghadirkan sesuatu yang tidak ada kaitan dengan urusan syariat kami, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Raddun bermakna mardud. Ditolak. Ditolak. Baik, tolak sudah, enggak ada hubungan. Tolak, 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 tolak. Pisah. Sesuatu yang ditolak terpisah. Bahkan kalimatnya raddun. Raddun itu kata para ulama hadis itu bermakna mardud. Mardudun. Raddun artinya mardud. Tapi kalau Anda belajar fikih lughah, ada kaidah mengatakan begini. Ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'na. Kalau satu kalimat bertambah hurufnya, maka ini menunjukkan beda arti dari sebelumnya, mengalami perluasan dan perpanjangan. Ini tertolak, ini juga tertolak. Tapi kenapa kalimat tertolaknya tidak menggunakan mardud atau raddun? Kalau kalimatnya menggunakan mardud, itu artinya cara penolakannya lebih panjang, lebih halus. Jauh, jauh, jauh. Tidak langsung ditolak. Kadang-kadang basa-basi kayak orang melamar tapi tidak disukai. Tapi kalau yang ini, raddun, kalimatnya singkat, padat, cepat. Menunjukkan sesuatu yang berlangsung dengan cepat tanpa basa-basi. Tanpa basa-basi. Raddun. Bapak, ada apa kemari? Mau melamar? Maaf Pak, sebelum datang saya kasih tahu dulu Pak ya, Bapak sudah tertolak. Sudah. Baik, paham? Maka kalimatnya menggunakan raddun seakan-akan sebelum bahkan Anda menghadirkannya, Nabi sudah cepat menolaknya. Saya tidak akui. Ingat, kalimatnya bukan menggunakan mardun, tapi raddun. Raddun, fahuwa raddun. Maka kalau ada yang berinovasi dalam urusan syariat, saya tidak akan basa-basi kata Nabi. Kamu tertolak. Bahkan ketika dia hadir saat di akhirat nanti hadisnya sahih. Terlihat seperti orang yang mengikuti Nabi, tapi begitu dekat-dekat kepada Nabi, tiba-tiba Nabi mengusirnya.
Dan Nabi tidak pernah mengusir manusia dalam urusan kehidupan di muka bumi tanpa syariat yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika di akhirat datang, kamu siapa? Oh, begitu dekat, kamu bukan umatku. Pergi. Raddun. Di dunia amalannya tertolak, di akhirat keadaannya terusir. Itulah pelaku bid'ah yang diancam lewat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham sampai sini?